guys, assalamualaikum. Balik lagi di Buye Channel. Baik guys, senang rasanya bisa kembali lagi menyapa kalian semua. Dan pada kesempatan ini guys, saya akan membahas seputaran bagaimana cara kita mengaktifkan defrost heater pada sistem kulkas yang memiliki PCB ataupun yang model kulkas yang dia tidak menggunakan otomatis lagi ya guys. Karena pada video sebelumnya saya sudah pernah mengangkat bagaimana kita mengetes defrost heater pada kulkas yang dia sifatnya memakai otomatis ya. Jadi di sini saya angkat berdasarkan tanya jawab dari kalian semua. Di sini kita akan bantu sharing-sharing. Apabila kalian pun punya preferensi lain, kita bisa saling share di kolom komentar ya guys. Di sini guys, saya harapkan sebelum saya memulai ini, saya harapkan kalian sudah klik tombol subscribe ya guys dan mengaktifkan notifikasinya sehingga kalian tidak pernah ketinggalan nih video-video terbaru dari Buye Channel guys. Baik. Di sini guys, saya akan menampilkan terlebih dahulu yang biasa sering berada di belakang bodi kulkas LG. Dimana biasanya di belakang kulkas LG itu dia terdapat kode error. Misalnya kedip 1 permasalahannya ada di mana, atau kedip 6 ada di permasalahan di kompresor. Dan biasanya pun ada juga keterangan ada tes 1, tes 2, dan tes mode kembali normal. Di sini saya akan memaparkan, karena kalau masalah error, kalian tinggal ikutin aja keterangannya kan guys. Misalnya kedip 6 ada masalah kompresor, kedip 3 mungkin ada kabel yang tidak terkoneksi. Di sini mungkin banyak dari kalian yang belum mengerti arti test pattern ya. Jadi di sini saya ingin ngajak kalian ngobrol santai aja. Kita saling sharing seputaran pengalaman saya di lapangan. Dimana apabila saya mengalami permasalahan pada kulkas, khususnya kulkas yang menggunakan PCB yang tidak menggunakan otomatis lagi, biasanya dia terdapat tes 1, tekan 1 kali, tes 2, tekan 2 kali. Jadi gini guys, biasa saya dapatkan di lapangan, sering terindikasi permasalahan sering di kompresornya ya. Jadi saya pun agak jarang juga menggunakan tes 2 ini. Tetapi di sini kita akan memecahkan berdasarkan keterangan dari kulkasnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tes 1. Tes 1 ini langkahnya pertama kita cokkan kulkasnya. Di mana sebuah kulkas yang menggunakan PCB, dia membutuhkan waktu kisaran 10 menitan, 7 menit lebih untuk menghidupkan kompresornya. Jadi apabila kita mendapatkan kasus, apabila kulkas tidak dingin, di mana kompresornya itu tidak hidup, kita bisa langsung menggunakan tes 1 nih guys. Kita cokkan kulkasnya. Nanti biasanya di PCB modul itu dia ada seperti switch yang bisa kita pencet atau kita tekan. Apabila kita tekan nanti di PCB itu guys, di PCB nanti dia ada biasa switch. Apabila kita tekan sekali, maka dia akan menjalankan sebuah mode operation guys. Di sini dia memberikan keterangan. Apabila kita menjalankan tes 1, maka kompresor fan freezer on. Maksudnya kompresor akan hidup. Fan freezer bagian atas akan hidup. Saat kalian tekan nanti sekali, kalau kalian lihat kondisi fisik kulkasnya, biasa saya sering juga lihat. Di sini saya belum ada videonya, tapi di sini saya akan paparkan berdasarkan pengalaman saya di kerjaan. Di sini saya harapkan kalian ambil yang baiknya ya kan. Karena memang saya tidak memberikan tutorial prakteknya, tapi saya berikan penjelasan yang mudah-mudahan yang saya sampaikan ini berdasarkan saya seringnya kerja di lapangannya guys. Baik. Setelah saya ikutin, kompresor itu sebenarnya kalau dia kompresornya sehat, dia akan hidup. Maksudnya kompresornya bagus, dia akan hidup. Fan freezer di atas akan hidup. Defrost heater dia akan tidak hidup. Dan LED PCB 1 detik on dan 1 detik off. Jadi gini maksudnya guys. Apabila kalian tekan tadi 1 kali, maka dia lampu di sini. Nanti di sini ada LED. Di sini ada LED juga. Dia akan 1 detik hidup, 1 detik mati, 1 detik hidup, 1 detik mati, 1 detik hidup, 1 detik mati. Jadi seperti itulah mengindikasikan dia sedang beroperasi ya guys. Beroperasi dalam mode tes 1. Jadi di sini saya harapkan kalian udah paham maksud dari LED PCB 1 detik on, 1 detik off. Di sini LED on off berdasarkan pintu. Jadi apabila nanti maksud dari keterangan ini guys, kulkas itu kan nanti ada di atas pintu atasnya, ada pintu bawah biasa ada LED ya untuk pengaturan temperaturnya. Kan dia ada lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4, lampu 5, lampu 6. Di sini ada switch-nya yang bisa kita tekan. Dia biasa akan hidup semua apabila pintunya kita buka. Saat kita tutup, LED yang di dalam akan mati. Dia berdasarkan buka tutup pintu, lampu temperaturnya itu hidup ya guys.
Itu maksud dari LED ini. Biasa saya dapatin seperti itu. Dan waktu operationnya 5 menit. Jadi kalau kita biarkan aja dalam mode tes 1 itu, maka dia akan 5 menit secara otomatis dia akan mati ya guys. Dia akan kembali hidup normal kembali lagi. Lampu LED-nya mati, semua mati lah. Intinya balik lagi ke model, maksudnya balik lagi ke mode standarnya guys. Jadi apabila ada permasalahan pada sebuah sistem, misalnya contoh kompresornya ini tidak hidup, apabila kita lakukan tes 1, maka jelas nanti akan kita lihat guys, kompresornya tidak hidup, fan freezernya hidup, LED-nya semua sesuai dengan arahannya. Apabila kompresornya tidak hidup, berarti kita udah memperkecil analisa kemungkinan permasalahannya. Tinggal kita cek tahanan pada kompresornya. Dan apabila kompresornya ini memang benar-benar bermasalah, biasa dia langsung tes 1 ini menimbulkan kedip error 6 atau error 3. Di sini saya pernah buat konten tutorialnya, saya akan meletakkan videonya nanti di atas. Misal mudah-mudahan menjadi referensi kalian ya. Itu sih dari tes 1, saya harapkan kalian sudah paham ya kurang lebihnya. Apabila kalian masih ada pertanyaan atau yang masih kurang jelas, bisa kalian sharing lagi di kolom komentar, saya jawab semampu saya guys. Di sini saya akan jelaskan tes 2. Jadi apabila setelah kalian lakukan tes 1, kalian tekan lagi sekali lagi, ataupun langsung kalian tekan 2 kali pun boleh, maka dia kompresor dan fan akan mati. Kompresor tidak hidup, fan tidak hidup. Di sini tes 2 ini adalah untuk tes defrost pemanasnya ya guys. Defrost. Inilah yang dia pemanasnya guys. Cuman saya pun agak jarang juga, saya akui, saya agak jarang menggunakan mode tes 2 ini karena jujur aja kalau untuk di kulkas LG khususnya, untuk permasalahan di pemanas agak jarang ya guys. Seringnya sih kalau saya dapatkan di lapangan karena beban makanan berlebih, kapasitasnya banyak makanannya, ataupun listrik nggak stabil, sering dia permasalahan di kompresor ya. Tapi bukan maksudnya sering rusak kompresor, tapi dari rentan kerusakan sering sih permasalahan di mesin. Karena kan mesin ini kan dia jantung dari pusat pendinginan. Kalau untuk di heater, dia jarang bermasalah ya guys. Jadinya makanya saya pun sendiri jarang menggunakan tes 2. Sering sih di kasus pengalaman saya ya, maksudnya bukan dia sering rusak, tapi kasus pengalaman saya pernah dapat di kompresornya yang bermasalah guys. Di sini apabila kita tekan tes 2, maka kompresor dan fan akan off. Kompresor dan fan ini tidak hidup ya. Kalau kebalikan tadi tes 1 dia hidup, tapi kalau dia tes 2 dia tidak hidup. Di sini pemanas akan aktif guys. Pemanas akan hidup keterangannya. Berarti sistem heaternya berfungsi. Tetapi di sini guys, disebutkannya lagi di bawahnya, heater hidup selama 5 detik saat pintu tertutup. Jadi kalau saya rasakan, saya analisa dari keterangan dari kulkas ini, mungkin heater ini hidup dalam waktu yang bentar ya guys. Karena kan pemanas itu apabila hidupnya terlalu lama bisa menimbulkan panas yang berlebih ya. Jadi di sini mungkin operasi tesnya itu sebentar saja. Baru LED pada PCB 2 detik on, 2 detik off. Jadi apabila tadi kan hidupnya sekali, tek, mati. Hidup, tek, mati. Tapi kalau ini, tek, tek, mati 2 detik juga, tek, tek, mati 2 detik juga. LED pada modul PCB-nya. Jadi keterangan yang ke 1, 2, 3, 4, saya harapkan kalian udah paham maksud dari LED-nya juga. Dan yang kelima, selesai saat defrost sensor di atas 13 derajat Celcius. Jadi apabila nanti kan di freezer itu kan guys, kulkas yang menggunakan PCB, apabila yang kulkas menggunakan otomatis kan dia defrost Depcon gitu kan, bimetal. Tapi kalau misalnya yang menggunakan PCB dia defrost sensor ya, dia seperti sensor. Apabila suhunya sudah di atas 13 derajat Celcius, maka mode ini akan berhenti secara otomatis guys. Atau enggak, dia 2 jam setelah beroperasi dia akan berhenti secara otomatis. Jadi mungkin itu saja sih referensi masukan dari saya. Kalau untuk mengetes heater pemanasnya, coba kalian tekan 2 kali, tunggu. Coba kalian rasakan pada evaporator apakah ada panas atau hangat guys. Apabila ada panas atau hangat, ataupun cara tipsnya juga, kalian ukur tegangan menuju ke heaternya. Apabila 220-nya keluar, kemungkinan sistem untuk melakukan defrost itu bagus ya. Dan tipsnya juga untuk mengetahui sistem pemanas pun pada kulkas yang 2 pintu, kalian bisa langsung ukur juga heaternya dengan skala ohm ya. Biasa dia harus ada tahanannya guys. Apabila heater pada EPAP-nya tidak ada tahanan, biasa heaternya putus ya. Jadi itu aja sih tips dari memahami tes 1 dan tes 2. Ini tekan sekali, tekan 2 kali.
apabila mau setelah kita tekan 2 mau ke mode normalnya lagi, kita tekan sekali lagi. Dia biasa balik ke mode normalnya lagi. Tapi kalau kita biarkan aja sih, atau kita cabut icoknya, dia otomatis akan auto restart kembali ke normal lagi ya guys. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan guys. Semoga kurang lebih yang saya sampaikan ini bisa menjadi referensi, menjadi menambah wawasan kita. Apabila saya ada kehilafan, kesalahan berbicara, saya harapkan kalian memakluminya, karena saya ini hanya berupaya untuk kita bisa menjadi menambah wawasan lagi seputaran permasalahan pada kulkas guys. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya harapkan kalian udah klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. See you in the next time video. Sampai jumpa.